Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saman Hauzan dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 28. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil laporan ujian praktik fisika yang diuji oleh Bu Wati Apriani SSI dan Bu Hani Syarifah SPD. Tujuan percobaan praktikum kali ini, yang pertama, menghitung besar percepatan gravitasi bumi melalui percobaan gerak jatuh bebas dan memahami besaran yang mempengaruhi besar percepatan gravitasi bumi. Yang kedua, menyajikan laporan hasil percobaan gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep energi dan hukum kekekalan energi. Susunan laporan yang pertama adalah dasar teori, yaitu penjelasan yang mendasari materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, ada alat dan bahan, yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Yang ketiga, langkah percobaan, yaitu langkah-langkah dalam setiap proses percobaan. Yang keempat, data hasil percobaan, yaitu hasil yang didapatkan dari setiap percobaan. Yang terakhir, kesimpulan, yaitu gagasan yang dihasilkan dari beberapa percobaan. Yang pertama adalah dasar teori. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya terhadap suatu acuan. Contoh energi potensial adalah batu yang diletakkan di pinggir meja punya energi potensial yang berbeda dengan batu yang diletakkan di lantai. Apabila diberi gaya, batu tersebut akan jatuh. Batu yang jatuh itu mempunyai energi. Artinya, batu dapat melakukan pekerjaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam sebuah benda karena posisinya terhadap acuan tertentu. Yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dipunyai benda karena geraknya. Semakin tinggi kecepatan benda bergerak, maka semakin besar pula energi yang dimilikinya. Misalnya, ada sebuah batu yang dijatuhkan dari atas meja ke arah gelas di bawahnya. Saat gelas itu masih di atas meja, maka energi potensialnya besar. Kemudian, sesaat batu itu mengenai gelas, energi potensialnya mendekati nol. Tetapi, semakin menuju ke bawah, energi geraknya juga semakin besar. Energi gerak inilah yang membuat gelas menjadi pecah. Lalu alat-alat yang diperlukan adalah meteran, bola kasti, timbangan, serta bola pingpong. Langkah-langkah dalam melakukan percobaan ini adalah mengukur massa bola pada timbangan. Yang kedua, siapkan dan pegang bola pada ketinggian yang telah ditentukan. Yang ketiga, ukur ketinggian yang diinginkan dengan meteran. Kalian tempel meteran di dinding, berikan selotip. Atur ketinggian sesuai data tabel. Atur stopwatch untuk mengukur waktu dengan satuan milisekon dan reset pada kedudukan 0. Siapkan stopwatch untuk memulai menghitung saat bola dilepas hingga bola menyentuh permukaan lantai. Yang keenam, lepaskan bola dan catat waktu. Lalu, ulangi langkah-langkah di atas sebanyak 5 kali percobaan dengan ketinggian yang berbeda. Berikut adalah data hasil percobaan. Yang pertama adalah bola kasti. Massa bola kasti yang saya miliki ini adalah 60 gram. 60 gram itu sama dengan 0,06 kg. Pada jarak tempuh 1 meter, bola kasti jatuh pada detik 0,35. Dan waktu tempuh kuadrat selama 0,123 sekon. Dengan percepatan gravitasi sebesar 16,26 meter per sekon kuadrat. Pada ketinggian 1,2 meter, waktu tempuh yang dimiliki adalah selama 0,47 sekon. Dan 0,221 sekon kuadrat. Dengan percepatan gravitasi 10,86 meter per sekon kuadrat. Pada ketinggian 1,5 meter, waktu tempuh yang dimiliki selama 0,7 sekon. Apabila dikuadratkan, akan menghasilkan 0,49 sekon kuadrat. Dan percepatan gravitasi sebesar 6,12 meter per sekon kuadrat. Apabila dengan jarak tempuh 1,8 meter, waktu tempuh
yang dilaluinya adalah selama 0,86 second. Apabila dikuadratkan akan menghasilkan 0,74 second kuadrat. Dan percepatan gravitasi yang dimiliki adalah sebesar 4,84 meter per sekon kuadrat. Lalu untuk jarak tempuh 2 meter, waktu yang ditempuhnya adalah selama 0,16 sekon. Apabila dikuadratkan akan menjadi 1,12 sekon kuadrat. Dengan percepatan gravitasi selama 3,6 meter per sekon kuadrat. Untuk percobaan kedua pada bola pingpong, massa yang saya miliki adalah seberat 2 gram. 2 gram itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 kg. Dalam jarak tempuh 1 meter, waktu yang ditempuh yaitu selama 0,19 sekon. Apabila dikuadratkan akan menjadi 3,6 dikali 10 pangkat negatif 2. Dengan percepatan gravitasi yang dimiliki adalah sebesar 55,56 meter per sekon kuadrat. Untuk 1,2 meter, waktu tempuh yang dimiliki selama 0,29 sekon. Apabila dikuadratkan akan menjadi 8,4 dikali 10 pangkat negatif 2 sekon kuadrat. Untuk percepatan gravitasi yang dimilikinya adalah sebesar 28,57 meter per sekon kuadrat. Untuk jarak tempuh 1,5 meter, waktu tempuh yang dimilikinya adalah sebesar 0,41 sekon. Apabila dikuadratkan akan menjadi 0,168 sekon kuadrat. Dengan percepatan gravitasi sebesar 17,86 meter per sekon kuadrat. Dan dengan ketinggian 1,8 meter, waktu tempuh yang dimilikinya adalah selama 0,58 sekon. Apabila dikuadratkan akan menjadi 0,336 sekon kuadrat. Dengan percepatan gravitasi yang dimiliki adalah sebesar 10,71 meter per sekon kuadrat. Yang terakhir, jarak tempuh 2 meter. Waktu yang ditempuhnya adalah selama 0,73 sekon. Apabila dikuadratkan akan menjadi 0,533 sekon kuadrat. Dengan percepatan gravitasi sebesar 7,5 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada hasil pengamatan energi potensial dan energi kinetik pada bola pingpong. Pada ketinggian 4 meter, energi potensial yang dihasilkan adalah sebesar 8 dikali 10 pangkat min 2 joule. Dengan kecepatan 4/5 meter per sekon. Dengan energi kinetik sebesar 4/5 dikali 10 pangkat negatif 3 joule. Serta energi mekanik sebesar 8,89 dikali 10 pangkat min 2 joule. Pada ketinggian 3,5 meter, energi potensial yang dihasilkan sebesar 7 dikali 10 pangkat negatif 2 joule. Kecepatan sebesar 8,37 meter per sekon. Energi kinetik sebesar 8,37 dikali 10 pangkat min 3 joule. Serta energi mekanik sebesar 7,83 dikali 10 pangkat negatif 2 joule. Pada ketinggian 3 meter, energi potensial yang dihasilkan sebesar 6 dikali 10 pangkat negatif 2 joule. Kecepatan sebesar 7,75 meter per sekon. Energi kinetik sebesar 7,75 dikali 10 pangkat min 3 joule. Serta energi mekanik sebesar 6,78 dikali 10 pangkat negatif 2 joule. Pada ketinggian 2,5 meter, energi potensial yang dihasilkan adalah sebesar 5 dikali 10 pangkat negatif 2. Kecepatan sebesar 5/2 meter per sekon. Energi kinetik sebesar 5/2 dikali 10 pangkat negatif 3 joule. Dan energi kinetik sebesar 5,7 dikali 10 pangkat negatif 2 joule. Yang terakhir, dengan ketinggian 2 meter, energi potensial yang dihasilkan adalah sebesar 4 dikali 10 pangkat negatif 2 joule. Dengan kecepatan 6,32 meter per sekon. Energi kinetik sebesar 6,32 dikali 10 pangkat negatif 3 joule.
serta 4,63 dikali 10 pangkat negatif 2 Joule. Berikut adalah grafik waktu terhadap jarak benda yang dilakukan dan dokumentasi percobaan. Dari sini kita bisa lihat bahwa jarak akan berbanding lurus dengan waktu yang diperlukan. Diskusi pertanyaan. Dari hubungan tersebut, besaran apa saja yang diperoleh? Jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Besaran yang diperoleh adalah besaran detik dan meter. Cara memperolehnya adalah dengan mengukurnya dengan besaran meteran. Sedangkan untuk waktunya bisa menggunakan stopwatch. Yang ketiga, jika dua benda berbeda beratnya dijatuhkan secara bersamaan, manakah yang lebih dulu sampai ke lantai? Kenapa? Dua benda yang berbeda masanya akan jatuh ke lantai secara bersamaan, karena masanya tidak mempengaruhi gerak jatuh bebas. Pada gerak jatuh bebas, hanya gaya gravitasi dan ketinggian suatu benda yang bekerja. Yang keempat, berdasarkan data hasil percobaan yang telah Anda lakukan, buatlah analisisnya. Analisis yang saya buat adalah semakin tinggi jarak jatuh suatu benda terhadap tanah atau lantai, maka semakin lama pula jatuhnya sebuah benda. Jadi waktu akan berbanding lurus dengan jarak yang ditempuh. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, semakin besar jarak suatu benda, maka waktu tempuh yang diperlukan benda untuk sampai di tanah juga semakin besar. Yang kedua, massa tidak terpengaruh pada gerak jatuh bebas, baik massanya ringan maupun berat tidak mempengaruhi kecepatannya, sehingga sampainya ke tanah dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, gravitasi tidak bergantung pada massa benda, karena massa yang sama dapat menghasilkan percepatan gravitasi yang berbeda. 4. Energi potensial dipengaruhi oleh massa dan ketinggian benda. Apabila massa atau ketinggian semakin besar, maka energi potensialnya akan semakin besar. Energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan suatu benda bergerak. Apabila kecepatan atau massa semakin besar, maka energi kinetiknya pun juga makin besar. Sehingga dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa energi potensial dan energi kinetik sama-sama dipengaruhi oleh massa benda, sehingga keduanya akan selalu berbanding lurus. Mungkin itu saja hasil presentasi dari percobaan ujian praktik yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.